Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan puasa ini ngajinya kita aja dilipat gandain. Ya, ngajinya kita ini dilipat gandain sesuai dengan pembahasan kita Jumat yang lalu. Wa amaluhu mudha'afun. Amalnya buat lisaimin, ya, buat orang-orang yang puasa amalnya dilipat gandakan. Jadi ngajinya kita ini Masya Allah berbeda nilainya dengan ngaji-ngaji hari biasa. Nah, termasuk yang ngajar juga saya lipat gandain lagi. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, Darul Quran ya kedatangan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Ustadz Slamet. Ya, beliau nanti selama bulan suci Ramadan, Ustadz Slamet nih akan mendampingi saya untuk berbicara tentang konten fikihnya, konten kemudian muatan-muatan syariatnya, sampai hakikat puasanya. Insya Allah, sebagaimana saya suka memberitahu kepada saudara semua, kalau bicara fikih saya Yusuf Mansur merasa bukan kompetensinya, sehingga ada yang lebih harus menjelaskan. Saya perkenalkan dulu tentang Ustadz Slamet. Masya Allah ini Ustadz, aneh jelasin ente nggak apa-apa Ustadz ya? Siap. Ini aja deh, kita pakai yang ini. Antum sini. Nah, nama beliau Ustadz Ahmad ya, Slamet Ibnu Syam. Yeah. Nah, ini ada yang menarik ini. Kalau kita perhatikan apa nama beliau ini, kan tidak kenal maka tidak sayang ya. Ibnu Syam ini anak Syam. Ya toh, kalau terjemahan anunya anak Syam. Makanya kalau namain anak mesti bagus nih. Insya Allah ya. Anak Syam ini bapaknya Ustadz Ahmad ini namanya Syamsuri ya. Yeah. Syamsuri. Di perjalanan karir pendidikan beliau, subhanallah, beliau akhirnya kuliah di Damaskus ya. Negeri Syam ya. Dan di Suriah di Damaskus. Yeah. Jadi ada negeri Syam. Suri itu nisbat kepada orang Syria. Oh. Iya, kalau kita katakan Suri, itu berarti Syria, ya, orang Syria. Jadi ada nidanya ya. Iya. Suri ya, jadi ini nisbah ke Syria, subhanallah. Nisbah ke Syria. Jadi betul kalau dalam istilah nama disebutnya ini ismun alal musamma. Al-ism alal musamma. Nama yang sesuai lah gitu ya dengan yang dinamakan. Insyaallah nama anak-anak saudara juga seperti yang dicita-citakan. Ada yang namanya serem. Ada saya punya teman Ustaz Salamat. Ya. Namanya itu Ummul Mukminin. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya ibunya orang-orang beriman. Woi, mantap. Ada lagi judulnya Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin ini sekedar pengetahuan tambahan buat pemirsa. Ini bukan cuman istilah buat para khalifah, tapi ini buat sebutan tertinggi di ilmu hadis. Betul. Ya, sebutan ilmu tertinggi di ilmu hadis. Jadi jagoannya ilmu hadis paling tinggi. Amirul Mukminin fil hadis. Nah, namanya Amirul Mukminin. Nah, tapi tambahannya fil hadis. Nah. Subhanallah. Seperti Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Ya, jadi gembongnya para imam, tuannya para mukmin di urusan hadis. Ini perkenalan saya tentang Ustadz Ahmad Slamet Ibnu Syam. Beliau S1-nya di Universitas Kaftaru ya. Yeah. Kaftaru. Alhamdulillah pemirsa yang punya anak dimasukkan ke Darul Quran atau ke pesantren-pesantren lain di Indonesia. Kita baru saja kemarin kedatangan Syekh Syarif Sawaf yang kemarin saya ceritakan. Syekh Syarif Sawaf. Beliau ini adalah cucu ya. Cucu dari masih keluarga, bukan ya? Bukan. Keluarga dari pendiri ya, muassis dari Kaftar. Nah, Ustadz Ahmad ini kuliah di sini. Syekh Syarif ini kemarin datang untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak santri di Indonesia, termasuk dari Darul Quran. Alhamdulillah. S2-nya beliau ini di Libanon. Masya Allah ini. Di mana saat Libanon ya? Di Beirut. Ya, Libanon ya, Beirut ya. Sama di negeri Syam ya, di Syria, di Damaskus, subhanallah. Mudah-mudahan anak-anak saudara semua bisa kuliah di Timur Tengah pada saat nanti Timur Tengah sudah tidak bergolak ya Ustaz ya. Mudah-mudahan bisa kirim lagi ke Yaman, bisa kirim lagi ke Saudi, bisa kirim ke Madinah, insya Allah bisa ke Mesir, bisa kemana sajalah.
Ya, asal namain anaknya yang bener juga tuh. Namain anak seperti beliau nih. Nah, Selamat ini lucu nih. Boleh cerita sedikit, Ustaz? Boleh. Kenapa nama bapak anak Selamat? Karena memang bapak saya itu kebetulan punya anak 8, semuanya meninggal, kecuali saya. Masya Allah. Itu anak yang keberapa? Anak kelima. Anak kelima. 8 semua meninggal, kecuali antum. Ya. Mudah-mudahan antum nanti menikah, ya, punya anak 9 ya. Amin. Insya Allah. Pemirsa ini belum nikah nih. Amin. Kalau mau, Insya Allah. Inilah sedikit perkenalan dengan beliau dan Ustadz Selamat ini, Insya Allah dia menggawangi ya pesantren Darul Quran dan juga menggawangi kuliah online. Jadi pemirsa yang mengikuti kuliah online Wisata Hati, ya, kuliah online di wisatahati.com. Nah, salah satu pengasuhnya adalah Ustadz Ahmad Selamat bin Syam. Dari sisi sanad, Masya Allah pemirsa, beliau ini punya sanad yang panjang sekali sampai kepada Rasulullah. Contoh sanad di Quran. Quran sanad antum mana nih, Ustaz? Dari Syekh Mahir. Syekh Mahir. Nah, ini dia sanad Qurannya. Syekh Mahir. Terus? Dari Syekh Sukar. Syekh Sukar. Terus? Syekh Sukar ini gurunya dari Syekh Aiman Sweet. Guru dari Aiman ya? Dr. Aiman Sweet. Syekh Aiman Sweet. Dr. Aiman. Dr. Aiman ini gurunya Dr. Basfar. Nah, subhanallah. Ya. Nah, ini ketemu nih sama Darul Quran. Nah, saya atau Dr. Aiman ini ya pentolannya dari Hay'ah ya. Dari Hay'ah Alamiah li Tahfiz ya. Hay'ah penghafal Quran ini lembaga penghafal Quran yang berpusat di Jeddah. Ini saya Baspar, ini pentolannya adalah Dr. Aiman. Dr. Aiman ini gurunya saya Sukar. Saya Sukar ini punya murid namanya saya Mahir. Saya Mahir ini punya murid namanya Ahmad Selamat Ibnu Syam. Ya, ini dari sisi sanad Quran, belum lagi sanad yang lain-lain. Jadi beliau punya sanad Imam Nawawi, punya sanad kemudian fikih yang lain-lain sampai musalsal ila Rasulillah. Kiranya perkenalan saya tentang Ustadz Ahmad Selamat Ibnu Syam sudah cukup. Kita masuk nanti segmen kedua membahas tentang kitab ya dari matan matan Ibnu Suja. Silakan yang mau lewat dulu. Baik, alhamdulillah pemirsa, ternyata Ustaz Selamat nih sudah ada yang langsung mendaftar. Salah satu tim kita ini. Ada yang belum berjodoh. Insyaallah Ustaz, doain. Ya, antum dapat jodoh yang soleha. Amin. Belum puasa nih ya. Insyaallah pemirsa juga nih yang pada puasanya masih sendirian ya kan. Barangkali ada yang janda, belum bersuami lagi, ada yang duda, belum beristri lagi, ada yang memang belum menikah sama sekali di bulan puasa ini, nyaur sendiri, buka sendiri ya. Apalagi di kosan barangkali, saya doain. Mudah-mudahan lebaran yang akan datang, belum puasa yang akan datang, insya Allah semua sudah dalam keadaan berumah tangga. Minjem sebentar, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pemirsa, selama bulan puasa insya Allah kita akan mengkaji kitab ini ya, Matan Ibnu Suja, khususnya di bab puasa. Nah, seperti apa kitabnya dan bagaimana isinya terkait dengan puasa kita supaya lebih berkualitas sesuai dengan judul besar kita yakni Ramadan berkualitas. Insya Allah akan dijelaskan sama Ustadz Ahmad Selamat ya, Ibnu Syam. Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas satu kitab yang sangat penting dalam kajian Islam. Nama kitabnya adalah Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau biasa disebut dengan Matan Abi Syuja. Matan ini punya keberkahan yang luar biasa pemirsa ya, sehingga banyak sekali ulama-ulama yang menulis syarah ataupun penjelasan terhadap matan ini. Ya, kita tulis nama matannya, Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Iya, atau biasa disebut dengan Matan Abi Syuja. Matan ini adalah matan yang paling terkecil ataupun matan yang paling ringkas di dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i, matan ini adalah matan paling ringkas. Kenapa saya katakan ini punya keberkahan yang luar biasa? Karena begitu banyak ulama-ulama yang mensyarahkan matan ini dan begitu banyak ulama-ulama yang membuat tahqiq terhadap kitab ini sampai manfaat daripada kitab ini begitu meluas ke seluruh dunia.
keberkahan itu pun tidak terlepas dari pengarang daripada kitab ini. Pengarangnya adalah Al-Imam Abu Syuja. Ini yang ngarang nih Ustaz ya? Iya. Masya Allah nih Ustaz, beliau ini umurnya lebih dari 100 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Umurnya kurang lebih 160 tahun. 160 tahun. Dengan umur yang lebih dari 100 tahun ini, beliau, pengarang kitab ini, tidak mempunyai cacat fisik apapun. Matanya masih kuat, badannya masih kuat, seluruh organ tubuhnya masih bagus. Suatu saat ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, bagaimana engkau menjaga diri sehingga seluruh organ tubuh engkau masih kuat, padahal umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Beliau bilang apa? Jauh dari dosa. Apa itu? Beliau bilang, "A'dha'un hafidnaha fis sighar fa hafidallahu ta'ala fil kibar." Masya Allah. Anggota tubuh yang aku jaga sejak kecil sehingga pada ketika besar nanti, ketika sudah tua, Allah menjaganya daripada kemusnahan. Itu sekitar Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Imam Abu Syuja. Kira-kira gitu, Ustaz. Kita tulis namanya ya. Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani. Ini orang Esfahan. Esfahan itu adanya di Iran, Ustaz. Jadi Esfahan ini punya objek wisata yang bagus. Kebetulan tahun 2005 saya pernah mengunjungi Esfahan. Di sana ada ada jembatan yang bagus dengan sungai yang bagus, dan di sana gudangnya ulama-ulama Syafi'i. Di Iran padahal. Di Iran dulu. Termasuk Imam Al-Ghazali yang kita tahu itu makamnya di Iran. Masya Allah, padahal Iran kita kenal banyak Syiah ya. Iya. Jadi di Iran itu karena memang Iran terkenal dengan Persia dulu. Ulama-ulama kita itu justru banyak dari non-Arab. Persia, betul. Persia, termasuk Imam Al-Ghazali, Ya. Imam Raghib Al-Asfahani, pengarang Mufradat Al-Quran. Terus Al-Imam Abi Syuja juga merupakan pejuang Islam pejuang Islam dari Esfahan. Salman Al-Farisi. Betul. Dari Persia termasuknya ya. Kenapa Al-Imam Abi Syuja itu termasuknya mempunyai keberkahan yang luar biasa? Beliau dulu ketika berjuang menuntut ilmu, beliau pergi ke Madinah, pergi ke makam Rasulullah SAW dengan niat beliau berkhidmah di makam Rasulullah, di masjid Rasulullah. Beliau menyapu, mengepel, sebelum kayak sekarang ya. Iya, sebelum kayak sekarang. Ya. Itu dengan niat hanya ingin paling enggak tiap malam bisa tahajud di samping Rasulullah SAW. Masya Allah. Sehingga sangat wajar kalau keberkahan ilmunya dapat kita rasakan sampai umat Islam di Indonesia saat ini mengkaji kitab ini di pesantren-pesantren salaf. Ya, di Darul Quran pemirsa, ya kebetulan kita Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i ya. Ya. Ini adalah salah satu kitab termasyhur di kalangan Syafi'i. Ya. Contoh kita nih pakai niat nih khususnya di puasa. Kalau kita kan niatnya tiap hari. Jadi kalau Syafi'i itu niatnya tiap hari. Dan tapi harus ditabiyid di malamnya. Ya. Harus di malamnya. Ya. Tapi ada kami ketika dulu mondok juga diajarkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Yakni puasa niatnya 1 bulan. Di awal saja. Nah, coba ajarin niat 1 bulan itu. Jadi ada pendapat ulama yang membolehkan kita untuk meniat puasa di awal bulan Ramadan saja, Ustaz. Jadi niatnya adalah nawaitu sauma ghadin an adai syahri Ramadan kamilan lillahi ta'ala. Jadi, atau bahasa Indonesia saya niat puasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Sebulan penuh. Habis itu nggak usah puasa lagi, nggak usah niat lagi. Ya ini nolongin buat yang pada ngekos, yang suka pada kesiangan. Tapi itu bukan Syafi'i. Bukan Syafi'i. Karena Syafi'i itu adalah tiap hari ihtiyatnya luar biasa. Luar biasa. Baik Ustadz Ahmad, kita akan jeda dulu dengan komersial break berikut ini. Insya Allah tetap bersama saya dan Ustadz Ahmad. Nama ente panjang bener ini. Ibnu Syam. Ibnu Syam aja ya. Bersama Ibnu Syam setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa, selamat kembali lagi. Saya kepengen Ramadan berkualitas ini Antv menjadi kampus saudara, menjadi tempat kuliah saudara untuk mengetahui puasa dari sudut ilmunya juga.
Jadi bukan cuman bicara fadail ya, fadilah, bukan cuma bicara motivasi buat puasa, tapi kita juga bicara tentang sudut keilmuannya. Betul. Baik Ustaz, apa yang mau dibahas? Ya, mungkin kita membahas tentang apa makna puasa itu secara bahasa. As-siyamu lughatan. As-siyamu lughatan. Ya, lughatan. Ya. As-siyamu lughatan. Saat tulisan Anda beda sama ente, teh. Lebih jelek tulisan saya, Ustaz. Bagus bener ente tulisan. Ini ketahuan, ini yang sekolah, ini nggak sekolah. Ya, Ustaz. As-siyamu lughatan. As-siyamu lughatan, ya. Al-imsaku anisy. Al-imsaku ya. Anisy. Ya. Okay. Itu lughatan. Lughatan. Jadi menjaga ataupun menahan dari sesuatu. Menahan apa aja, Ustaz ya? Menahan semuanya. Menahan semuanya. Baik, terus. Ya. Istilahan secara syariat, secara syariat, as-siyamu syar'an. As-siyamu syar'an. Puasa secara syariat. Kalau di pondok biasa begini nih, pemirsa. Jadi kayak al-imanu logotan, al-imanu syar'an, istilahan. Siap, terusin, Ustaz. As-siyamu syar'an, imsakun makhsus. Imsakun makhsus. Min syakhsin makhsus. Min syakhsin makhsus. Fi waqtin makhsus. Bisyara'itha. Ya. Jadi merupakan proses penahanan yang menahan yang khusus dari orang yang khusus. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu bisa diterima puasanya, gitu. Orang kafir tidak bisa dimasukkan dalam puasa secara syariat. Siap. Jadi kayak puasa putih juga nggak bisa disebut puasa secara syariat. Nggak bisa puasa syariat. Atau puasa lelaku nggak bisa nggak bisa. Jadi puasa syariat. Oke. Fi waqtin maksus, hanya pada bulan Ramadan. Ya, jadi puasa secara syariat begitu, yang diwajibkan. Ya. Ini yang diwajibkan Ramadan. Oke. Bisyara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Bisyara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Iya. Oke. Lalu kita membahas tentang syarat wajibnya puasa. Syara'it wujubis siyam. Syara'it wujubis siyam. Syarat wajibnya puasa. Ya, mungkin perlu diperhatikan oleh pemirsa, syarat wajibnya puasa itu ada 4. Ya. Arba'atu asya. Biar sekalian pemirsa suruh ngapal, Ustaz. Iya, harusnya ada ujian nih. Syara'it itu wujubi syamin. Ya. Ini kan kita pesantren, Ustaz. Pesantren, benar. Pesantren Antv. Syara'it itu wujubi syamin. Ada 4. Ya, arba'atu asya. Sebentar. Arba'atu asya. Ada 4. Ya. Yang pertama al-Islam. Al-Islam. Jadi yang diwajibkan puasa itu hanya orang Islam. Betul. Yang kedua al-bulugh. Al-bulugh. Ya. Yang ketiga al-aqlu. Al-aqlu. Yang keempat al-qudratu 'alas shaum. Al-qudratu 'alas shaum. Bisa jelaskan, Ustaz? Silakan. Ya, al-Islam. Syarat wajibnya puasa adalah al-Islam. Kenapa al-Islam? Jadi selain orang Islam tidak diwajibkan berpuasa, ya. Itu artinya. Jadi orang yang selain daripada Islam, amalnya tidak diterima kalau berpuasa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina al-a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Jadi walaupun dia berpuasa, puasanya tidak diterima karena dia bukan orang Islam. Iya. Jadi saya punya cerita nih tentang orang Islam nih. Saya punya teman orang Jepang, sekamar dengan saya. Terus? Namanya Keita Sugano, kayak orang Jawa nih, San. Oh. Iya. Terus? Keita Sugano ini, beliau ikut puasa seperti saya. Ketika bulan Ramadan. Selamat. Iya. Sebelum ente terusin tentang Keita, ternyata kita sudah habis nih hari ini. Kita terusin lagi berarti besok hari Selasa. Siap. Sampai ketemu lagi besok hari Selasa. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hapuskanlah segala kesalahan kami ya Allah di hari-hari sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya.
dengan berpuasa ini, dan jadikan puasa ini penghapus segala kesalahan-kesalahan kami, orang tua kami, istri kami, suaminya para istri, anak-anak kami, sampai turunan-turunan kami hingga yaumil kiamat nanti. Dan mudahkanlah kami berpuasa ini sehingga kemudian Kau terima puasa kami sebagai puasa yang Kau terima. Rabbi fir warhaman takhir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu besok ya. Sambil tetap siapin itunya, pulpennya, kertasnya, kita tetap ngaji di Antv. Malam ini kita ngaji lagi jam 9, dan tiap malam Minggu dan malam Senin kita kemudian tabligh akbar keliling kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.